Film dimulai dengan Lin Feng yang merupakan pemeran utama di film ini yang sedang bersama tunangannya yang bernama Chi Man Yao, kita panggil saja Man Yao, yang ingin mendapatkan kekuatan jiwa. Man Yao pun memberikan Lin Feng pil pembeku darah agar bisa sukses dalam memadatkan jiwa pedang di Lin Mansion dan berharap agar bisa bersama selamanya. Seperti yang diketahui, ayah Lin Feng di sini yaitu Xiao Tian merupakan legenda untuk kerajaan Tianwu di sana. Karena di usianya yang baru 16 tahun, dia sudah berhasil membuat reputasi keluarga Lin terkenal di kerajaan Tianwu. Lin Feng sudah berlatih selama 8 tahun dan tiba harinya dia ingin memadatkan jiwa pedang naga miliknya agar bisa bersinar lagi dan lebih kuat. Sebelum memulainya, ia makan pil pembeku darah yang telah diberikan oleh Man Yao. Pembekuan darah ini membentuk kekuatan jiwa. Sedikit informasi, kekuatan jiwa itu sendiri memiliki tingkatannya dari rendah hingga ke tinggi, dimulai dari merah, oranye, kuning, hijau, cyan, biru, dan ungu. Tetua Agung mendapatkan warna cyan sewaktu pertama kali ia memadatkan kekuatan jiwanya. Maka Lin Feng harusnya tidak akan mendapat tingkatan yang lebih rendah dari Tetua Agungnya. Dan proses pemadatan jiwa pedang pun dimulai. Lin Feng berhasil mendapatkan warna ungu yang menunjukkan level ke-7, yaitu roh pedang tingkat raja. Sangatlah berbakat. Semua pun terlihat senang. Lin Feng masih belum puas. Dia masih ingin lebih. Lin Feng berhasil membuka lingkaran jiwa dan berhasil mendapatkan kekuatan jiwa tingkat kaisar, yaitu level 8 yang lebih tinggi dari tingkat raja. Tapi dia harus cepat menggabungkan jiwa pedang itu dengan hatinya. Ketika Lin Feng berusaha menggabungkan jiwanya, Man Yao yaitu tunangannya mengkhianati Lin Feng. Dia menyerang Lin Feng sampai terjatuh dan terluka. Tetua Agung pun marah karena telah menyakiti cucunya. Dia melawan anak buah Man Yao, namun akhirnya kalah. Setelah mendapatkan kekuatan jiwa tertinggi itu, Man Yao ternyata hanya menginginkan roh pedang milik Lin Feng dan memberitahu bahwa ayahnya Lin Feng 15 tahun sudah jatuh ke dalam tempat kuno yang terlarang di alam spiritual. Man Yao menyuruh Lin Feng melupakan semua ini dan jadilah orang biasa. Kemudian ia bersama anak buahnya melarikan diri dengan menggunakan kekuatan jiwa hampa. Lin Feng pun pingsan. Namun tiba-tiba kalungnya, yaitu Phoenix Nirvana, memilih Lin Feng dan membuatnya masuk ke dalam ruang jiwa. Jiwa Lin Feng masuk ke dalam monumen dewa kota, dan ketika sadar, ia melihat dewa-dewa kuno yang bersemayam di monumen-monumen dewa kota itu. Sedikit info, monumen dewa kota adalah pemakaman para dewa. Lin Feng mengira itu adalah mimpi. Tiba-tiba ada seorang wanita yang begitu cantik menghampirinya. Dia menjelaskan tempat itu adalah tempat pemakaman para dewa kuno. Ia mengatakan bahwa dengan darah Lin Feng dia berhasil membangunkan kembali api Phoenix dan merupakan tuan dari para dewa di sana. Lin Feng bisa mendapatkan seni bela diri para dewa itu ketika semasa hidupnya dan menjadi semakin kuat untuk mengubah kehidupannya. Selama Lin Feng bisa memurnikan monumen dewa kota dengan Phoenix, maka dia bisa mendapatkan seni bela diri dari para dewa itu. Tentu tidak semudah itu. Wanita itu mulai mengajari Lin Feng dalam memurnikan jiwa Phoenix. Lin Feng kesulitan dalam memurnikan jiwa Phoenix itu. Dia berusaha menjinakkan jiwa Phoenix itu. Lin Feng berusaha mengejar jiwa Phoenix dan berhasil menaikinya. Dan mereka masuk ke tempat pemurnian makam. Di sana, di tempat pemurnian makam, Lin Feng mencoba memurnikan salah satu jiwa dewa dan malah dilawan balik. Dan pertarungan pun terjadi. Tapi Lin Feng akhirnya berhasil mengeluarkan array penyegel dewa. Tapi di tengah proses penyerapan kekuatan, terjadi ketidakseimbangan yang membuat Lin Feng harus kabur. Tapi Lin Feng berhasil menyerap sedikit kekuatan leluhur dewa itu, dan Lin Feng akhirnya kembali ke dimensi manusia. Tapi Lin Feng tidak bangun. Bahkan sudah mengganti 4-5 dokter, dia tetap tidak bangun. Kakeknya dan Xiang Er sangat khawatir. Xiang Er sendiri merupakan adiknya.
Mereka sangat berharap agar Lin Feng terbangun dari tidurnya. Dan malamnya, Lin Feng mengalami mimpi masuk ke makam para dewa itu lagi. Dan akhirnya dia bangun. Xiang Er yang menjaga kakaknya sangat senang melihat kakaknya telah bangun dan langsung memanggil kakeknya. Dan mereka pun senang bangunnya kakak tersayang itu, yaitu Lin Feng. Setelah itu, Lin Feng percaya bahwa mimpi yang dialaminya bukanlah mimpi, melainkan nyata. Bahkan sekarang, dia bisa menggabungkan dua kekuatan jiwa yang sangat kuat, yaitu jiwa Phoenix dan jiwa pedang. Sedikit informasi kalau di dalam benua dewa kuno terdapat 10 alam, yaitu alam pembekuan darah, kekuatan jiwa sejati, alam Lingwu, alam Tianwu, alam jiwa ilahi, nirwana, transcendent, alam Tongtian, alam kehampaan yang hancur, dan paling tinggi adalah alam ilahi. Dan sekarang Lin Feng berada di alam pembekuan darah, yaitu tingkat paling rendah di alamnya. Tetapi dia memiliki pola garis ganda, yaitu jiwa pedang dan jiwa Phoenix nirvana. Besoknya saat Lin Feng makan dengan adiknya Xiang Er, tiba-tiba Xiang Er merasa dingin. Ternyata itu akibat dari racun Xiang Er yang bersemayam di tubuhnya. Karena ketika Xiang Er di umur 8 tahun dia telah mengalami yang namanya racun alami. Hanya tanaman obat-obat alami yang bisa meredakan efek racun itu. Lin Feng kebingungan, tapi akhirnya dia mencoba untuk menarik racun dari tubuh adiknya itu dengan cara masuk ke dalam jiwa adiknya. Lin Feng terus mencoba menyerap racun adiknya, tapi akhirnya Lin Feng berhasil menyerap racun dari adiknya. Tapi masih belum sepenuhnya. Lin Feng berencana untuk semakin kuat agar bisa menyembuhkan racun adiknya. Definisi kakak sayang adik. Singkat cerita, Lin Feng pergi ke tempat menjual obat. Di sana dia diomongin sama semua orang karena kehilangan kekuatan jiwa pedangnya dan telah dihianati oleh tunangannya. Mereka tidak tahu kalau sekarang Lin Feng memiliki dua roh jiwa, yaitu jiwa pedang dan jiwa Phoenix Nirvana. Karena penjual obat tahunya si Lin Feng tidak mempunyai jiwa pedang, tidak mempunyai kekuatan lagi, dia tidak mau memberikan obat kepada keluarga Lin lagi. Di sini ya ada kekuatan lah yang akan dihormati, yang lemah akan dibuang. Tiba-tiba muncul cucu dari tetua ketiga Lin yang menghina Lin Feng. Tapi Lin Feng menjawab dengan bijak dan mengatakan ayahnya dulu sudah berjasa banyak, dan Lin Feng ingin mengambil apa yang harusnya ayahnya dapatkan dari jasa-jasanya. Tapi penjual obat menjawab kalau bukan karena obat-obatnya, ayahnya tidak bakal sehebat itu, dan dia tetap menolak untuk memberi obat ke Lin Feng. Penjual obat menawarkan jika Lin Feng bisa mengalahkan cucu dari tetua ketiga itu, baru dia akan memberikan obat tanaman surgawi. Lin Feng tidak ada pilihan lain, dia harus menyelamatkan adiknya, dan mereka pun bertarung di arena. Cucu tetua ketiga sangat percaya diri dan langsung melemparkan pedangnya. Tapi Lin Feng mementalkan kembali pedangnya. Cucu dari tetua ketiga pun kaget bukan main. Dia mengeluarkan teknik pedang tingkat kuning dan langsung menyerang Lin Feng dan berhasil melukai Lin Feng. Pertarungan pun berlanjut.